Halo, perkenalkan nama saya Aulia Priastiza, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Dalam penulisan paragraf ada dua pola penalaran yang biasa digunakan, yaitu pola penalaran induktif dan pola penalaran deduktif. Pertama, pola penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses penalaran untuk menarik simpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta, asumsi, atau andaian yang bersifat khusus. Penalaran induktif ini berpangkal pada empiris untuk menyusut suatu penjelasan, teori, atau kaidah yang berlaku umum. Hal yang umum itu berupa generalisasi, simpulan, atau rampatan. Ada tiga jenis pengambilan simpulan berdasarkan penalaran induktif, yaitu dengan analogi, generalisasi, dan hubungan kausal atau sebab akibat. Penalaran induktif analogi. Penalaran induktif analogi adalah proses penyimpulan berdasarkan kesamaan data atau fakta. Analogi dapat juga dikatakan sebagai proses membandingkan dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya. Kemudian berdasarkan kesamaannya itu ditarik suatu kesimpulan. Dengan kata lain, analogi merupakan suatu proses yang bertolak dari peristiwa atau gejala khusus yang satu sama lain memiliki kesamaan untuk menarik sebuah simpulan. Titik tolak penalaran ini adalah kesamaan karakteristik di antara dua hal sehingga simpulannya akan menyiratkan bahwa yang berlaku pada suatu hal akan pula berlaku untuk hal lainnya. Dengan demikian, dasar simpulan penalaran ini merupakan ciri pokok atau esensi dari dua hal yang dianalogikan. Penalaran induktif generalisasi. Generalisasi merupakan suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik simpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa itu. Jumlah data atau peristiwa khusus yang dikemukakan harus mencakupi dan dapat mewakili. Generalisasi diturunkan dari gejala-gejala khusus yang diperoleh melalui pengalaman, observasi, wawancara, atau studi dokumentasi. Sumber data itu dapat berupa dokumen, statistik, kesaksian, pendapat ahli, dan peristiwa-peristiwa di sekitar kita, seperti politik, sosial ekonomi, atau hukum. Dari berbagai gejala atau peristiwa khusus itu, orang-orang membentuk opini, sikap, penilaian, keyakinan, atau perasaan tertentu. Generalisasi dibedakan atas generalisasi sempurna dan generalisasi tidak sempurna. Yang ketiga, penalaran induktif hubungan sebab akibat atau kausal. Hubungan kausal merupakan bentuk penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Penalaran induktif melalui hubungan sebab akibat adalah penalaran yang bertolak dari hukum kausalitas bahwa semua peristiwa di dunia ini terjadi dalam rangkaian sebab akibat. Di dunia ini tidak ada suatu kejadian pun yang muncul tanpa penyebab dan tidak ada satupun gejala terjadi tanpa sebab. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia ilmu pengetahuan, hubungan kausal ini sering kita temukan, misalnya antara hujan turun dan jalan becek, atau antara seseorang yang menderita penyakit kanker darah dan meninggal dunia. Keduanya ada hubungan sebab akibat. Dalam kaitan ini, dengan hubungan kausal ini terdapat tiga hubungan antar masalah, yaitu sebab akibat, akibat sebab, dan akibat akibat. Yang pertama, hubungan sebab akibat. Dalam hubungan sebab akibat ini, polanya adalah A menyebabkan B, namun A juga dapat menyebabkan B, C, D, dan seterusnya. Jadi, efek dari suatu peristiwa dianggap menjadi penyebab lebih dari satu keadaan. Dalam kaitannya dengan hubungan kausal ini, diperlukan kemampuan penalaran seseorang untuk mendapatkan simpulan penalaran. Hal ini akan terlihat pada suatu penyebab yang tidak jelas terhadap suatu akibat yang nyata. Yang kedua, akibat sebab. Hubungan akibat sebab merupakan kebalikan dari hubungan sebab akibat. Dalam hubungan akibat sebab ini, suatu keadaan atau kondisi merupakan akibat dari serangkaian atau berbagai peristiwa. Hubungan akibat sebab ini dapat kita lihat pada peristiwa. Dalam penalarannya akibat sebab ini, peristiwa sebab merupakan simpulan. Yang ketiga, akibat-akibat. Dalam hubungan akibat-akibat, sebuah peristiwa atau keadaan langsung disimpulkan akibat yang ditimbulkannya. Seseorang langsung menghubungkan peristiwa tersebut dengan peristiwa atau kejadian yang mengakibatkannya meskipun tidak disebutkan dalam pernyataan. Dengan kata lain, dalam penalaran ini suatu akibat sudah menyiratkan penyebabnya. Suatu kejadian atau peristiwa yang merupakan akibat langsung disimpulkan pada suatu akibat yang lain. Penalaran deduktif.
Penalaran deduktif merupakan proses pengambilan simpulan berdasarkan hal-hal khusus. Proses penalaran ini disebut deduksi. Dalam penalaran deduktif ini, simpulannya dibentuk dengan cara deduksi, yaitu dimulai dari hal-hal umum menuju ke hal-hal yang khusus atau yang lebih rendah. Dengan kata lain, proses pembentukan simpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju ke hal-hal yang konkret. Penarikan simpulan secara deduktif ini dapat dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Simpulan tidak langsung ditarik dari satu premis atau pernyataan. Ada dua jenis penalaran deduktif dengan penarikan simpulan tidak langsung, yaitu silogisme dan entimen. Silogisme digolongkan sebagai penyimpulan deduktif tidak langsung. Dalam silogisme ini, penyimpulan pengetahuan yang baru diambil secara sistematis dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Silogisme disebut juga cara menarik simpulan dari premis-premis umum dan khusus. Dalam silogisme ini, suatu proses penalaran menghubungkan dua proposisi atau pernyataan yang berlainan untuk menurunkan sebuah simpulan yang merupakan proposisi yang ketiga. Proposisi yang merupakan pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya atau dapat ditolak karena kesalahan yang terkandung di dalamnya. Silogisme adalah rangkaian tiga pendapat yang terdiri atas dua pendapat dan satu simpulan. Tiga pendapat dalam silogisme tersebut adalah premis mayor, premis minor, dan simpulan. Silogisme diberikan atas tiga macam, yaitu silogisme kategorik, silogisme hipotesis, dan silogisme alternatif. Entimen adalah penalaran deduksi cara langsung yang premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama-sama diketahui. Dengan kata lain, entimen merupakan suatu proses penalaran dengan menghilangkan bagian silogisme yang dianggap telah dipahami. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.